menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa. Ya, satu pujian yang indah membuka perjumpaan kita dalam kabar sukacita kali ini. Dan dalam kesempatan ini seperti biasa, selain kita menikmati pujian, kita juga akan menerima pemberitaan firman Tuhan dan juga akan mendiskusikannya. Dan kali ini kita akan bersama dengan Pastor Joyce Sibarani. Halo, shalom Pastor. Shalom Pak Budi. Pak Bu Pendeta, kabar baik tentunya hari ini. Puji Tuhan, kabar Puji baik. Tuhan. Masih hidup. Puji Tuhan, kita masih diberikan Masih. kesempatan ya. Iya. Bertemu lagi dalam kabar sukacita, dan topik yang khusus kita akan diskusikan begitu, kita sharing dalam firman Tuhan kali ini, yakni iman yang bangkit di tengah ketidakpastian. Wow, luar biasa. Seperti apa firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini? Sebelumnya kita akan membuka dengan doa. Saya persilakan kepada Bu Joyce untuk membawakan doa. Baik, mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kekal, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang memegang segala sesuatu yang ada di dunia ini semua dalam kontrol-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan hati kami dan seluruh keberadaan hidup kami untuk kembali dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dibawa kembali kepada jalan Tuhan, supaya kami yang ragu, kami yang khawatir, kami yang takut, kami yang gelisah, kami yang galau, kami menemukan kepastian di dalam Kristus saja. Kristus Yesus yang sudah bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Waktu ini kami nikmati hanya dengan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iman yang bangkit di tengah ketidakpastian. Wah, ini luar biasa. Ketidakpastian seperti apa sih yang kita akan bahas kali ini, Bu Pendeta Joyce? Karena iman bangkit di tengah ketidakpastian. Nah, ketidakpastian seperti apa itu? Sebelum kita bicara lebih jauh dalam firman Tuhan. Baik, Shalom, Shalom. Pemirsa kabar sukacita. Hari ini kalau misalnya ditanya ketidakpastian dalam hal apa saja begitu ya, banyak sekali ketidakpastian. Pasti saudara juga sedang mengalami bahkan menggumulinya. Yang pertama dalam hal politik. Oh, berat duluan ini di awal, ya. Yang kedua adalah ekonomi. Wah, itu apalagi baru-baru ini 2 minggu terakhir ya, Indonesia begitu sangat digencarkan dan para
analisis ekonomi sangat laris begitu ya. Lalu di bidang sosial kita juga tidak menemukan kepastian. Bahkan di bidang kesehatan sekarang pengguna BPJS juga sedang banyak pergumulan dan tantangan begitu ya. Belum lagi lingkungan, ada banyak hal yang membuat kita pada hari ini mungkin bertanya, masih adakah Tuhan? Masihkah Tuhan berkuasa? Masihkah Tuhan memelihara? Di mana Tuhan saat ini? Kira-kira itu yang ingin kita jawab lewat perenungan kita pada pagi hari ini. Nah, tadi luar biasa, politik, keuangan, kesehatan, sosial. Nah, kita kan sebagai umat Tuhan ada di tengah-tengah itu sekarang ini. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Karena tidak sedikit juga malah umat Tuhan, orang percaya yang hilang harapannya di tengah-tengah ketidakpastian. Silakan. Iya. Baik. Mari saya akan mengajak kita menemukan jawabannya di mana Kristus Yesus menawarkan suatu pengharapan yang dalam. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi pemirsa kabar sukacita, Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amen. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat ini sangat menarik setelah kita melewati Paskah, perayaan hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 ini dikatakan jika roh, yaitu Roh Kudus telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Roh Kudus yang sama juga kuasa yang sama diam di dalam kita. Menarik, kata diam di sini bukan hanya berkunjung, bukan hanya menyapa, tetapi diam untuk selama-lamanya. Sehingga ketika Pak Budi, jika suatu saat lalu di waktu lampau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di momen itulah roh Allah itu berdiam dan tidak akan pernah meninggalkan. Nah, roh Allah yang diam itu sudah membangkitkan Kristus di antara orang mati. Nah, roh yang sama juga akan menghidupkan kita, memberikan gairah, antusias, pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian yang membuat kita ragu, khawatir, bahkan mungkin frustasi. Kira-kira seperti itu Pak Budi. Berarti sebenarnya tidak hanya penderitaan atau mati secara fisik ya, tapi kita juga bisa mati secara rohani begitu? Ya, benar. Kematian kita secara rohani itu bisa ditunjukkan ketika kita masih di luar Kristus. Efesus mengatakan, Paulus, orang yang mati secara rohani itu pikirannya tumpul. Jadi tumpul. Ya, cara berpikirnya gelap, matanya menjadi gelap, hatinya juga tidak ada belas kasih dan gelap dan sangat egoistis begitu. Yang dipikirkan adalah diri sendiri karena tidak ada kasih dan tidak ada belas kasihan di sana. Jadi kematian bukan hanya fisik tapi juga bisa rohani. Nah, orang yang tidak punya pengharapan bisa menjadi salah satu indikasi ekspresi dari kematian rohani. Oh begitu, ada ekspresi yang keluar dari orang-orang yang mati secara rohani. Rohani, dia kehilangan pengharapan, frustasi, makanya Kristus datang dan dia mau hadir untuk memberikan pengharapan. Supaya orang yang mati secara rohani ini dihidupkan, dibangkitkan. Apa ada kaitannya juga dengan bagaimana peristiwa kematian kebangkitan Yesus di saat itu, mungkin secara fisik karena Yesus hadir saat itu kan. Apakah memang ada sesuatu yang harus diperbaiki memang? Apakah memang ya inilah yang harus kita terima anugerah itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, situ Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah. Kata buatan ini itu menerjemahkan bahwa kita dibuat Allah segambar dan serupa Allah di kitab Kejadian. Jadi masterpiece-nya Allah. Lalu berikutnya ada frase diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita tahu dosa membuat masterpiece Allah ini rusak. Membuat kita jadi buta, gelap mata, bisa membunuh, bisa merusak masa depan orang lain. Diciptakan kembali ini menunjukkan bahwa ketika kita ada di dalam Kristus,
gambar dan rupa Allah yang rusak ini diperbaiki oleh Kristus. Kuasa Kristus itu yang menolong kita menjadi orang benar Iya. dan punya keinginan untuk hidup benar, lalu diinspirasi untuk hidup benar. Nah makanya kalau tadi Pak Budi bertanya, apakah kita yang mati secara rohani ini bisa hidup begitu? Bisa melalui Yesus Kristus yang sudah hidup. Ya, jadi kalau Kristus bangkit sudah mengalahkan maut, Ya. makanya setiap orang yang ada di dalam Kristus yang sudah diciptakan kembali bisa mengalahkan maut, keputusasaan, Ya. kefrustasian, dan juga kecemasan. Baik. Nah, ini kan ketidakpastian tadi yang sudah digambarkan secara relevan begitu ya, ke ekonomi, sosial, kesehatan. Ini menjadi kebutuhan dasar buat semua manusia termasuk orang-orang yang percaya. Ketidakpastian ini tentunya harus dihadapi dengan iman yang bangkit tadi ya. Didasari oleh memiliki Roh Kudus tadi ya, begitu Iya. Ibu. Nah, apakah Roh Kudus itu memang kita terima saat proses kematian kebangkitan sudah terjadi, Yesus naik ke surga, lalu pekerjaan selanjutnya dilanjutkan oleh Roh Kudus, begitu kan? Iya, betul. Nah, apakah itu selamanya akan diam dalam kita? Karena ya kita tahu bersama realitanya, Ya. kita bisa lihat bagaimana ketidakpastian ini membawa orang yang percaya juga ikut terbawa arus ketidakpastian Iya. ini. Nah, kita kembali ke Roma 8 ayat yang ke-11. Frase kata diam di dalam kamu itu bermakna menetap, bukan hanya sementara. Artinya, Roh Kudus secara pribadi itu permanen di dalam setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Permanen. Permanen. Makanya Allah berkata, jika kita sudah ada di dalam Kristus, selama-lamanya kita ada di dalam Kristus. Lalu mungkin kita akan bertanya, loh kok ada orang percaya yang kemudian meninggalkan Kristus, begitu ya? Iya. Ya, saudara, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin dia sedang jatuh dan suatu saat Tuhan pasti akan bawa dia kembali kepada Kristus. Oh, ada rencana proses Tuhan. Kemungkinan yang kedua, mungkin belum sungguh-sungguh di dalam Kristus. Jadi tidak benar-benar menjadi pengikut Tuhan, sehingga ketika ada ketidakpastian menerjang kehidupannya bagaikan badai, Ya. ia mulai ragu dan tidak percaya kembali. Begitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana sebenarnya harusnya Roh Kudus itu permanen, tapi faktor kitanya begitu ya, Bu Iya, Des ya. Nah, bagaimana kita mempertahankan atau menguatkan iman kita agar kita tidak, ini buat pemirsa yang di rumah yang mungkin dalam kondisi itu, Iya. belum terlalu percaya, belum terlalu yakin misalnya kepada imannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar menguatkan mereka, Iya. Bu Des? Pemirsa Kabar Sukacita, ada kabar baik nih ya. Saya lihat kita mengajak buka bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Ya, Yohanes 15. Yohanes pasal 15 dikatakan di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana caranya sebagai orang percaya kita tetap bisa menikmati, merasakan Roh Kudus Ya. itu menetap di dalam hati kita, sehingga kita tidak terbawa arus pada ketidakpastian. Alkitab memberikan jalan keluar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini berbicara tentang relasi. Oh. Relasi yang harus dijaga, relasi yang harus dibangun Ya. bersama dengan Kristus. Jadi kalau misalnya kita punya booster pada saat kita lemah, yang menguatkan kita adalah booster kita. Dan Allah itu adalah booster kita. Dia yang memiliki kehidupan kita. Dia yang sangat mengenal kita dan dia tahu bagaimana membangkitkan kita. Kita tinggal di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Oh, luar biasa. Nah, salah satu tantangan terbesar itu buat individu itu adalah kelemahannya saat mendengar suara Tuhan. Karena kan relasi komunikasi ini harusnya bisa terjaga. Artinya komunikasi dua arah ini terjadi begitu. Tapi kan manusia ini lemahnya itu saat di tengah kekacauan kabur jadinya. Iya. Jadi kayak waduh,
ini suara Tuhan atau suara hati saya begitu. Nah ini bagaimana caranya memastikan agar betul-betul suara Tuhan tetap kita dengar meskipun di tengah ketidakpastian yang relate juga dengan mungkin kekacauan, situasi yang tidak baik dan yang terkait dengan hal-hal seperti itu seperti apa. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Pak Budi pernah tidak mengalami situasi yang sulit dan struggle yang membuat Pak Budi berdiam dan mau nggak mau berlutut di hadapan Tuhan? Situasi apa yang membuat kita berlutut di hadapan Tuhan? Happy kah? Atau pada saat kita sedang struggle? Saat ini ya dapat masalah yang berat ya, struggle tadi ya. Ya, saat struggle. Nah, ketidakpastian dengan semua fenomenanya itu membuat kita struggle. Dan itu situasi yang tanpa kita sadari Allah bawa kita, bimbing kita untuk kita kembali memandang Dia. Karena kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Pak Budi sekalian, pernah mungkin mendengar cerita bagaimana caranya kita mendengarkan suara Allah di saat ketidakpastian ini terjadi, begitu ya? Ya harus diam, harus tinggal diam. Kita diam dulu, oke. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ada seorang petani yang mendapatkan hadiah jam tangan yang mahal dan pertama kali dalam hidupnya. Nah, kita tahan dulu petani yang dapat jam tangan mahal. Supaya penasaran, kita tahan. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini dalam Kabar Sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Dalam Kabar Sukacita bersama Ibu Pendeta Joyce Barani masih membahas iman yang bangkit di tengah ketidakpastian. Satu cerita sebelum jeda tadi disampaikan oleh Ibu Joyce, ada satu orang petani yang mendapatkan hadiah jam tangan yang mahal begitu. Seperti apa kelanjutannya? Silakan Ibu Joyce. Seorang petani ini seumur hidupnya tidak pernah punya jam. Jadi jam Tidak yang diberikan pernah punya anaknya, jam. ya, dia katakan kepada tetangga, ini adalah jam termahal yang pernah saya punya. Ya, Bukan berbicara tentang harga atau merek, tapi karena emang nggak pernah punya jam. pertama kali ya. Iya, dia dapat pertama jam. kali Oke. punya jam. Saking sayangnya sama jamnya, setiap dia mau bekerja ke kebun, jamnya dilepas. Nanti selesai dari kebun baru jamnya Pakai lagi. dipakai. Setiap sore habis dari kebun dia pergi ke tetangga menunjukkan jam yang diberikan oleh anaknya. Dia sangat bangga. Sampai suatu hari ketika dia selesai dari kebun dan dia ingin mencari jamnya hilang. Wah, semua barang dari rumah dikeluarkan.
berteriak-teriak ke tetangga, adakah kalian yang melihat jamku? Lalu istrinya berkata, mungkin ada di pondok jerami di mana kamu baru memasukkan padi-padi. Tidak ada, saya sudah cari semuanya. Bahkan semua jeraminya dikeluarkan dari gudangnya. Tidak menemukan jamnya. Lalu sampai suatu hari ada seorang anak kecil bilang seperti ini. Opa, coba opa, diam. Kan jam itu masih hidup, pasti akan bersuara. Ya. Lalu opaknya bilang, iya yuk kita diam. Dia diam di depan pintu lama, lalu dia seperti mendengarkan ada suara detak jam tangan. Dan dia semakin mendekatkan diri, dan semakin mendekat diri dan suaranya semakin jelas. Di situ dia menemukan jamnya. Pelajaran rohani dari cerita ini adalah ketika ketidakpastian itu menerpa kita, seharusnya kita bukan cemas dan sibuk mencari jalan keluar. Situasi ini harus diselesaikan dengan cara apa ya? Tapi kita harus berdiam karena memang situasi pasti tidak selalu pasti. Yang pasti hanya Kristus yang selalu bersuara di hati kita dan pikiran kita. Tapi kita harus mendengarnya dengan cara berdiam. Memberikan kesempatan suara itu yang berbicara kepada kita. Jadi kalau pertanyaannya ketidakpastian, memang tidak pasti situasi ini. Yang pasti hanya Kristus yang bisa mengontrol situasi. Dan kita hanya perlu diam mendengarkan suaranya. Wow, luar biasa. Menginspirasi ya, cerita pelajaran yang berharga bahwa kita harus diam. Karena memang setelah diam mungkin ada dampak berikutnya, kita tenang begitu ya, bisa mencari, bisa merenungkan. Bisa merefleksi, bisa memikirkan kembali apa yang harus kita lakukan bisa akhirnya. Memaknai kembali, merenungkan apa yang salah, apa yang terlewatkan. Artinya kita sebagai orang percaya tidak perlu takut ya kalau menghadapi ketidakpastian. Justru harus ya percaya diri saja begitu Bu Jais. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti di depan mata kita. Yang harus di-highlight adalah situasi dan kondisi kita saat ini sudah pasti tidak pasti. Sudah pasti tidak pasti. Tidak pasti. Bukan pasti pas ya. Sudah pasti tidak pasti. Kenapa? Karena situasi dan kondisi tidak bisa kita kontrol. Tetapi yang pasti adalah ada satu pribadi yang menetap di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dan dia mengasihi pemirsa Kabar Suka kita, Pak Budi dan saya. Dan bentuk kasihnya adalah dia rela mati di atas kayu salib, tetapi dia juga bangkit menunjukkan kemenangan yang memberikan pengharapan. Bahwa ketidakpastian ini di dalamku akan menjadi pasti. Menjadi pasti apa? Yeremia 29 ayat 11. Bahwa aku yang memegang masa depanmu. Kamu sedang tidak pasti dengan masa depan anakmu. Sekarang pergaulan anak-anak, wah begitu ya. Masalah etika dan moralitas, semuanya memang tidak pasti. Tapi Allah mengatakan, aku pribadi yang pasti. Aku yang bisa mengubah hati anakmu. Aku yang memegang masa depan anakmu yang penuh harapan, bukan masa depan kecelakaan. Jadi jangan berpengharapan pada situasi yang tidak pasti. Memandanglah dan berpeganglah pada Kristus, satu-satunya pribadi yang pasti ada menetap di dalam hidup kita. Artinya kalau ada pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan ketidakpastian, apakah itu cara Tuhan memang untuk memproses kita atau seperti apa? Ini karena ketidakpastian kan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Betul. Kalau pertanyaannya ketidakpastian ini apakah diizinkan oleh Tuhan? Iya. Tuhan itu baik ya. Tuhan yang baik tidak akan pernah memberikan hal yang tidak baik. Iya. Tetapi dunia ini dan sudah jatuh dalam dosa. Dosalah yang mengakibatkan kita menderita. Dan salah satu bentuk penderitaannya adalah manusia menjadi semakin egois. Dan keputusan manusia yang egois menyebabkan banyak ketidakpastian. Janji-janji para pemimpin membuat kita tidak pasti. Belum lagi ekonomi. Hari ini harga telur berapa ya Bu-ibu ya? Minggu depan harga telur berapa lagi tidak pasti gitu berubah. Itu semua adalah konsekuensi dari dosa yang membuat manusia itu mengambil keputusan yang mementingkan dirinya sendiri, dan itu merugikan orang lain. Dan itu ya menjadi apa ya, ketidakpastian ini justru membuat kita harus semakin tenang begitu ya mendengarkan suara Tuhan. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh dunia harusnya semakin menggiring kita kepada pribadi yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Pastinya apa Yesus Kristus? Pastinya menetap di dalam diri kita. Dia adalah Allah yang menciptakan Pak Budi, yang menciptakan alam ini, dan menciptakan pemirsa Kabar Sukacita. Dan dia yang mengontrol kehidupan.
Dan dia yang tahu ke depan akan terjadi itu apa, dia yang tahu, bukan kita. Jadi jangan menaruh pengharapan, jangan fokus pada situasi yang tidak pasti. Fokuslah kepada pribadi yang pasti, yaitu Yesus Iya. Kristus. Lawan kata bangkit ini kan apa? Mati, mati, terpuruk, jatuh. terkapar gitu kan. Nah, tidak sedikit orang-orang yang memang dalam kondisi menghadapi ketidakpastian, bukannya percaya diri seperti yang disampaikan Bu Joyce tadi, bukannya diam, malah kadang-kadang panik seperti yang petani lakukan begitu ya. Panik, minta tolong sana sini, terus akhirnya mengandalkan mungkin kalau dia punya materi lebih, dia mengandalkan materinya, ataupun kalau dia pintar dia mengandalkan kemampuannya. Apakah itu akan menjadi solusi buat mereka? Ya, manusia pada umumnya tidak usah jauh-jauh, contohnya saja kalau kita terluka, tiba-tiba terkena knalpot di bagian kaki. Terbakar ya. Iya, pasti kita lupa nih perjalanan anak kita yang mau kita jemput secepatnya. Pasti kita akan fokus sesaat untuk luka kita. Lalu nanti ketika luka sudah mulai berkurang sakitnya dan kita telah obati, kita bilang, oh iya ya jemput anak nih. Tujuan Gitu. sebelumnya. Iya. Iya. Jadi kadang-kadang situasi yang terjadi yang tidak seperti kita harapkan mengakibatkan banyak ketidakpastian, membuat kita jadi berpikir keras harus bagaimana solusinya. Itu benar. Di situ Allah memakai hal yang buruk sekalipun untuk dia berbicara. Untuk dia menguatkan kita. Seperti pada hari ini, mungkin ada di antara para pemirsa Kabar Sukacita yang sedang cemas, yang sedang tidak percaya kepada Kristus karena doanya tidak terjawab. Perekonomiannya tidak meningkat, padahal sudah hampir tidak tidur, berusaha dan bekerja keras, begitu ya. Hari ini ada kabar sukacita. Jumat Agung hari Jumat datang ke gereja untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Hari Minggu datang ke ibadah Paskah untuk menerima kuasa kebangkitan Kristus. Karena supaya kita kembali kepada pribadi yang pasti di tengah-tengah dunia yang gak pasti ini. Jadi Pak Budi jangan fokus kepada situasi yang tidak pasti. Kembali lagi, fokus kepada pribadi yang pasti. Amin. Supaya kita mendapatkan kekuatan. Karena berpegang pada yang tidak pasti, kita pasti tidak akan tenang. Iya, rapuh juga. Tapi ketika berpegang pada yang pasti, kita menjadi tenang dan aman. Amin, amin. Nah, ini di level berikutnya ya Ibu Joyce, orang mungkin saya mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin ibadah supaya ujung-ujungnya saya terima jawaban begitu. Apakah itu motivasi yang benar bahwa rajin ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, berusaha untuk terlihat baik itu karena tujuannya yang penting masalah ekonomi saya terjawab seperti yang Bu Joyce contohkan tadi kan, misalnya kesehatan kita dipulihkan, ekonomi kita diperbaiki oleh Tuhan. Apakah itu motivasi yang benar untuk bagaimana kita menerima iman yang bangkit ini? Berdoa, baca Alkitab, melakukan hal-hal yang religi, itu hanya ekspresi menurut saya. Itu hanya ekspresi? Hanya ekspresi. Yang menentukan itu murni atau tidak, itu adalah motif yang ada di dalam hati. Dua orang ibu bisa sama-sama memasak. Ya. Iya. Ekspresinya memasak, kegiatannya sama. Tetapi satu motivasinya adalah tanggung jawab ke keluarga. Satu motivasinya adalah mengisi waktu. Karena nggak ada kerjaan. Iya. Tapi ekspresinya sama. Ya. Tapi motifnya berbeda. Nah, sesuatu yang dikerjakan dengan motif yang berbeda, pasti hasilnya juga beda kan, Pak? Ya. Iya. Outputnya Jadi beda. ibu yang bertanggung jawab, dia pasti akan memasak Yang apa terbaik. yang anak-anak saya butuhkan untuk kesehatannya, dan akan memasak sesuai dengan anaknya yang punya kesenangan. Tapi kalau yang hanya mengisi waktu, dia hanya memasak sesuai dengan dia punya hobi. Hari ini bisa ini, besok masak ini, coba ini, tanpa memperhatikan tes keluarganya. Nah, sama. Orang Kristen, orang percaya yang ekspresinya rajin beribadah ke gereja, kalau motifnya hanya supaya dilancarkan oleh Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan pelajaran dari segala macam hal ketidakpastian. Dan itu tidak membawa dia kembali bergantung pada pribadi yang pasti. Tetapi kalau motifnya adalah mau dekat kepada Tuhan, even kerjaannya nggak lancar, even keluarganya berantakan, dia tidak akan cemas karena dia tahu situasi ini tetap dalam kontrol pribadi yang mengasihi dia. Jadi tidak perlu cemas kalau digibahin ya. Iya. Si Budi itu kasihan gitu ya. Iya. Ininya ekonominya lagi tidak bagus, mungkin bangkrut atau kenapa, itu kita tidak perlu dengerin suara-suara seperti itu. Kalau mendengar perlu ya, karena itu akan juga Tuhan bisa pakai untuk kita menjadi aware, menjadi waspada dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Tetapi kita jangan fokus pada situasi dan kondisi.
Jangan fokus pada suara-suara di luar sehingga kita menjadi galau. Tetapi Dengarkan tapi tidak perlu fokus ya di hal itu. Iya, Oke, itu oke. bisa menjadi salah satu wadah untuk kita evaluasi. Tetapi itu tidak menjadi solusi. Solusi kita ada dalam Kristus. Kesulitan tuh mungkin membuat kita bertanya, Tuhan, di bagian mana yang harus saya perbaiki? Oh, justru Ya, itu ya. apakah mungkin jenis pekerjaan saya yang tidak tepat? Apakah mungkin cara saya bekerja yang tidak benar sehingga saya tidak bangkit dari ekonomi ini? Jadi seseorang yang punya motivasi tinggal tetap di dalam Kristus akan berbeda sudut pandangnya dan cara menyikapi kesulitan yang ada. Gitu. Jadi walaupun orang ngomong apa, dia nggak akan sedih karena dia tahu ini pasti dia akan lewati dan membuat dia menjadi be better person. Wow, akan lebih baik ke depannya Iya. semuanya, pasti lebih baik ya. Iya. Nah, kita bicara tadi mungkin individu, tapi saat ini kita bersosial kan, bergaul begitu, minimal di keluarga. Bagaimana cara kita untuk membangun komunitas atau lingkungan circle yang betul-betul saling membangkitkan, saling menguatkan gitu. Karena kalau salah pilih circle juga kadang-kadang, wah ini sih salah kamu kan. Sudah dibilangin malah dapat apa ya Pergaulan yang intimidasi buruk baru ya, merusak kebiasaan yang baik. terbawa di lebih ketidakpastian lebih dalam lagi. Gimana caranya ini Bu Joyce? Pertanyaannya agar betul-betul kita memilih komunitas atau malah kita yang membuat komunitas itu, menciptakan komunitas agar saling menguatkan, saling membangkitkan. Mungkin Pak Budi bertanya, kalau Allah benar-benar mengasihi kita, kenapa Allah tempatkan kita di dunia yang berdosa yang membuat kita menderita ya? Itu Kenapa nggak hampir ditamatin sama terus? pertanyaannya Ya, ya, ya. hampir sama begitu. Jadi apakah kita harus memilih circle? Yang pasti memang kita harus memilih circle yang positif, yang membangun. Tetapi ada situasi juga yang kita memang harus ada di circle yang tidak positif. Oh, oke. Karena terang tidak akan terlihat kalau di tempat terang. Tidak ada dampaknya ya. Iya. Peran kita sebagai terang Kristus itu ada di tengah-tengah circle yang tidak ada Kristusnya. Ketika mereka di luar Kristus putus asa, kita hadir untuk memberikan kekuatan. Ini pun akan lewat. Saya pernah mengalaminya. Oh, jadi kesaksian. Oke. Ya. Mungkin dia sedang menemukan jalan buntu, ada masalah dalam keluarga. Pak Budi mungkin pernah punya pengalaman hal yang sama. Ya. Hal itu bisa menguatkan. Jadi circle yang putus asa menjadi berpengharapan karena Pak Budi ada di situ. Masuk ke dalam. Iya. Jadi kalau memilih, kita harus memilih. Tapi ada situasi memang kita harus ada di situ sebagai terang dan garamnya Kristus. Waduh, level seperti apa ya yang kita harus penuhi agar kita betul-betul tidak malah terbawa arus itu, Bu Joyce? Apakah memang cukup teorinya kita sudah tahu, lalu kita coba-coba, saya mau ke tempat perjudian deh, siapa tahu saya bisa menangkan mereka. Apakah modal seperti itu bisa kita bawa untuk masuk ke dalam circle seperti itu? Kalau cara berpikirnya seperti itu, Pak Budi, itu sama saja dengan kita naik motor. Kita sudah 7 kali lewat di lubang yang sama dan coba-coba. Ini bannya lewat nggak ya? Iya. Ngetes ya. Menurut saya ya tidak perlu juga se-ekstrim itu. Iya. Tapi memang di setiap situasi pasti Tuhan tempatkan kita di situasi antara pilihan saya mau memilih Tuhan atau tidak, begitu ya. Tidak usah jauh-jauh lah, di keluarga kita pasti ada setiap harinya orang yang putus asa. Orang yang gelisah. Ekspresi orang putus asa bisa saja diam di kamar menangis, tapi bisa jadi marah-marah dan emosi. Dan kita bisa hadir di situ, mengatakan kepada dia, mari kita doa bersama. Supaya ada jalan keluar dari masalah ini. Ingatkan dia, jangan fokus pada kesulitan yang tidak pasti ini. Yuk kita kembali fokus kepada pribadi yang pasti. Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang hidup dan memberikan hidup untuk kamu. Luar biasa, Pendeta Joyce. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam iman yang bangkit dalam ketidakpastian. Setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan segera kembali. Roh Allah yang hidup penuhiku,
Ya, kembali dalam kabar sukacita masih bersama Ibu Pendeta Joyce Barani, iman yang bangkit di tengah ketidakpastian. Dan mungkin ada salah satu gambaran lagi ya, Bu Joyce. Kalau kita misalnya salah melangkah begitu, salah memilih, lalu ada efek kita merasa kita, aduh terpuruk, gagal, saya kayaknya tidak akan bisa sukses lagi misalnya, atau saya tidak akan bisa survive lagi. Nah, bagaimana kita istilahnya bisa punya kesempatan? Apakah punya kesempatan lagi untuk bangkit begitu? Karena orang-orang yang sudah gagal itu kan merasa menyalahkan diri terus begitu. Hidupnya berakhir ya, semuanya Sudah selesai. end game. Iya. Gimana melihat Iya. situasi seperti ini, Bu Joyce? Ini pertanyaan yang sangat dalam ya Pak Budi, dan sangat banyak dialami oleh banyak Iya. orang. Iya. Bahkan saya pun pernah mengalaminya. Sering mengalami jika ada sesuatu yang telah kita doakan, lalu kita kerjakan dengan maksimal, lalu itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, bahkan mungkin menyakiti, bahkan merugikan orang lain. Iya, karena rugi kan ya. Iya, jadi dampaknya sangat banyak, bukan hanya kita sendiri. Di posisi itu pasti kita akan terpuruk, merasa gagal dan merasa ingin menyerah begitu ya. Dan tapi kita bersyukur di dalam Ratapan pasal 3, 22 dan 23. Kasih Allah itu selalu baru setiap pagi. Tidak berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya. Artinya kalau hari ini kita merasa gagal, kasihnya esok akan baru lagi untuk kita. Jadi kalau ada permainan bola itu ada waktu tambahan ya. Apa istilahnya Pak? Apa ya, pertambahan waktu ya? Iya, pertambahan waktu. Iya, Okay. ada kesempatan kedua. Berarti selama nafas kita masih hidup, Kristus yang bangkit itu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki. Babak tambahan untuk memperbaiki. Iya, untuk memperbaiki apa yang salah. Jadi selagi nafas masih hidup, yuk kita memperbaiki. Karena mungkin kesempatan kita pikir sudah selesai. Iya. Tapi ketika nafas masih hidup berarti masih Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Oh, selama masih hidup, Iya. Selama akan hidup ada karena kesempatan. karena kasih setianya selalu baru dan tidak pernah habis. Baru setiap pagi. Artinya selalu ada kesempatan baru yang Allah berikan. Itulah God's love begitu ya. Wow. Cinta kasih Allah. Cinta kasih Tuhan Iya. yang mungkin tidak semua orang ya bisa Iya, menerimanya kalau betul. kita tidak percaya penuh Betul, kepada Tuhan. iya. Nah, ini kan memang menjadi pelajaran yang berharga, iman yang bangkit di tengah ketidakpastian. Artinya ketidakpastian itu harusnya menjadi ini ya, metode atau menjadi alat buat kita harusnya ya. Iya. Bukan jadi waduh kenapa sih harus seperti ini, harus jadi ratapan, jadi renungan yang tidak menguatkan begitu ya. Justru bersyukur aja begitu ya kalau Iya. kita dapat situasi seperti itu, Bu Joyce. Jadi situasi yang tidak pasti harusnya kita syukuri ya. Karena dari situasi yang tidak pasti kita jadi lebih mengenal dan diyakinkan apa yang pasti. Siapa yang pasti. Wow. Jadi dari ketidakpastian kita jadi semakin melihat dan semakin mengenal dan akhirnya semakin yakin ada yang pasti nih. Karena Ya. dari situasi yang tidak pasti. Jadi kalau ada yang hal tidak pasti, harga-harga tidak pasti, syukuri saja. aja, Gaji tahun ini naik atau enggak, syukuri saja. Justru dari situasi yang tidak pasti, kita jadi melihat ada Allah yang pasti mengasihi kita dan juga baik dalam hidup kita. Berarti sejalan juga ya dengan prinsip di sekuler itu kan, pelaut sejati tidak lahir dari laut tenang begitu ya. Betul ya itu ya. Ya, benar. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang seperti itu sih, Bu Joyce? Bisa bersyukur, bisa bahwa inilah kesempatan buat saya naik level misalnya, apa yang harus dilakukan untuk pribadi-pribadi kita itu mempersiapkan, atau mungkin ketidakpastian itu belum kita alami, mungkin ketidakpastian buat orang lain bukan ketidakpastian buat kita. Tapi kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian versi kita. Nah, bagaimana caranya kita menyiapkan diri, Bu Joyce? Kalau menurut saya ketidakpastian itu dialami oleh semua orang. Contohnya saya ibu rumah tangga. Saya tidak pasti nih suami saya masih bisa hidup tidak bersama dengan sekian waktu lama, kan tidak pasti ya. Anak-anak saya apakah mereka tidak pasti, apakah dia di sekolah tadi baik-baik saja tidak diganggu teman atau dia tidak mengganggu teman. Banyak hal semua itu tidak pasti memang. Iya, tetapi hari ini kita belajar
iman yang bangkit itu justru keluar dari ketidakpastian. Ya. Karena disitulah kita kembali diingatkan dan percaya ada Yesus yang bangkit, dan dia bangkit itu pasti loh. Iya, Dia pasti hidup dan dia pasti menang. Dan di dalam dia kita juga pasti hidup dan pasti menang. Amin. Nah itu kan buat orang yang dewasa dan sudah matang kayaknya gampang-gampang aja ya bilang, Iya. oh iya bersyukur dalam tantangan, kita terima aja, kita tenang dulu, diam dulu, karena sudah dewasa dan matang begitu. benar. Tapi buat anak muda ini kan cepat, apa ya, anak muda itu cepat mengeluarkan ekspresifnya ya juga kan, Iya. dan juga cepat mengambil kesimpulan, cepat berpikirnya itu pendek misalnya. Iya. Nah, bagaimana buat anak-anak muda, nasihat apa yang bisa diberikan sesuai dengan firman Tuhan agar mereka ini bisa apakah matang mereka, dewasa mereka bisa juga tidak hanya diukur dengan faktor umur atau seperti apa? Ada menghadapi ketidakpastian di level mereka, di level anak muda ini. Silakan. Yes. Saya yakin setiap kita dalam setiap usia punya struggle masing-masing ya. Kadang-kadang kita manusia dewasa, orang dewasa berpikir anak-anak muda itu nggak punya kesulitan hidup. Padahal mereka pun punya kesulitan hidup Kelihatan masing-masing. main aja gitu kan. Iya ya, kita pikir hanya. Padahal mereka pun punya kesulitan hidup. Kadang-kadang mereka bermain games pun karena mereka bingung dengan hidup mereka. Jadi dilampiaskan dengan main Mengisi game. waktunya dengan Iya. game. Tapi orang tua berpikir mereka sedang bersenang-senang. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana anak muda menghadapi ketidakpastian? Ya ini adalah peran kita orang dewasa ya. Anak-anak zaman sekarang tidak bisa didikte, tapi mereka melihat contoh. Jika saya dan Pak Budi dilihat punya pribadi yang tidak fokus pada situasi, tidak reaktif terhadap situasi yang tidak pasti. Ya, reaktif tadi. Iya, mereka akan melihat, oh kalau ada situasi seperti ini, maka sikap yang harus saya ambil adalah seperti ini. Jadi sebagai murid Kristus, kita punya tanggung jawab kepada anak muda untuk menjadi contoh setidaknya, menjadi teladan. Dan anak-anak muda sekarang ini sangat terbuka loh. Mereka Oke. suka bertanya, mereka sering Oh, sharing, ya. Mereka mempertajam apa yang menjadi konsep kita, begitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Budi, gimana mengajarkan anak muda supaya tidak pasti? Jadilah orang dewasa yang jadi contoh. Hidupnya punya kepastian di dalam Kristus. Luar biasa. Nah, ini kan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua, tidak hanya anak muda tapi orang dewasa. Nah, dalam kondisi kita kan, kita ini seolah-olah harus penuh effort untuk melewati itu semua. Nah, mungkin ada, apalagi buat anak-anak kecil gitu ya, mereka itu betul tadi yang disampaikan Bu Joyce, mereka butuh contoh, mereka butuh panutan. Di dalam firman Tuhan ataupun di Alkitab ada enggak pahlawan-pahlawan iman ini yang betul-betul bisa menjadi secara praktis bisa kita ikuti langkah mereka, cara hidup mereka ataupun cara mereka menghadapi ketidakpastian dalam momen-momen yang mereka hadapi mungkin, Bu Joyce. Agar itu menjadi praktis ya kita bisa. Orang muda ya. Ya, Contoh atau orang anak-anak. muda di Perjanjian Lama banyak. Seperti misalnya Raja Hizkia, dia orang yang muda 16 tahun. Raja Hizkia, oke. Iya. Bahkan Timotius di Perjanjian Baru, dia masih muda tetapi menjadi pemimpin di gerejanya. Iya. Jadi kalau misalnya tokoh-tokoh anak-anak muda bisa diperkenalkan, banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab. Tetapi kalau saya lebih cenderung contohlah Kristus. Langsung aja ya. Iya, Kristus. Karena di tokoh Alkitab pun sangat gamblang ya, kelemahan pun diceritakan. Oh iya, menandakan iya. bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun ketidaksempurnaan yang digambarkan oleh Alkitab, kita pun belajar daripada mereka. Ada Raja yang Daud bertobat, juga misalnya iya, ya. ada yang bertobat, ada yang tidak. Ada yang Iya. iya. Kayak Saul kan tidak bertobat, Hmm. iya. Yudas tidak bertobat. Tapi kita kembali mencontoh Kristus, Kristus pribadi yang sempurna. Iya. Jadi kalau ditanya tokoh Alkitab mana yang kita mesti contoh, Yesus Kristus Langsung saja. Yesus Kristus Iya. saja, karena memang sempurna, digenapi dan teguhkan rencana Tuhan ya, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk mati dan bangkit di hari ketiga, luar biasa, memberikan kemenangan, berkorban, tidak memikirkan diri sendiri malah ya, kita harus bisa memberi dampak yang. Karena saya berpikir begini Pak Budi, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk anak-anak itu punya konsep sedari kecil bahwa idol mereka adalah Yesus Kristus.
bukan tokoh-tokoh siapapun. Hero mereka itu Yesus ya. Supaya fokus hidup mereka, center mereka hanya Kristus. Baik, luar biasa. Kita diskusi dengan firman Tuhan yang sangat memberkati. Di akhir pertemuan kita kali ini ada garis besar singkat mungkin yang bisa disampaikan ke pemirsa agar benar-benar ini menjadi rema yang menguatkan dan menumbuhkan iman kita bangkit di tengah ketidakpastian. Baik. Pemirsa Kabar Sukacita, iman yang bangkit itu akan menjadi nyata. Dan kita bisa praktekkan yang pertama, bangkit dari apa ya? Pertama, bangkit dari putus asa. Ya. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi di luar diri kita. Tapi kita bisa memilih meresponinya dengan iman. Iman yang bangkit berkata, Tuhan belum selesai dengan saya. Jadi jangan pernah menyerah. Yang kedua, kita juga bisa menunjukkan iman yang bangkit di tengah-tengah ketidakpastian dengan kita mengampuni dan juga memaafkan. Kenapa? Karena ketidakpastian seringkali memicu konflik dan juga perpecahan. Roh yang diam menetap di dalam kita memberi kita kekuatan untuk merangkul dan juga mengampuni. Yang ketiga, sebagai orang percaya, di tengah-tengah ketidakpastian, ini menjadi momen kita untuk bangkit berkarya dan melayani Tuhan di mana saja kita berada. Kita mungkin pernah gagal, orang lain mungkin lihat kegagalan kita mungkin kehilangan arah, tapi Kristus punya rancangan yang sempurna dan Dia tidak akan pernah selesai atas hidup kita. Karena itu, bangkitlah, fokus pada Kristus yang pribadi yang pasti di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Ibu Joyce Barani yang Sama-sama, sudah Budi. melayani kita dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya persilakan untuk Ibu Pendeta Joyce untuk berdoa. Seperti tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami kejatuhan. Kami sering fokus pada situasi dan kondisi yang membuat kami menjadi resah, cemas, tidak percaya. Hari ini kami bersyukur melalui kuasa kebangkitan Kristus, kami diingatkan untuk tidak berpengharapan, untuk tidak memegang fokus pada situasi kondisi yang tidak pasti, tetapi kembali memegang dan percaya kepada satu pribadi yang pasti mengasihi kami, yang pasti sudah berkorban mati demi kami, yang pasti hidup dan bangkit mengalahkan maut, dan Allah yang sudah pasti ini menetap di dalam diri kami, hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar di momen ini, di tahun ini, di tengah-tengah ketidakpastian secara politik, ekonomi, kesehatan, sosial, kami boleh bangkit dan menjadi saluran berkat Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Joyce. Dan demikian berjumpa kita dalam Kabar Sukacita kali ini. Iman yang bangkit di tengah ketidakpastian menjadi penguat kita dan berkat bagi kita semua. Saya Budi Muda pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, Tuhan genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Raja segala